Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Penyajian Laporan Perhitungan Biaya dan Harga Jual Produk per Unit berdasarkan metode pesanan dan metode proses dihubungkan dengan manajemen biaya strategik. Presentasi ini kami susun berdasarkan studi kasus dari salah satu UMKM lokal yang bergerak di bidang kuliner minuman, yaitu Kinanti. Sebelum masuk ke materi, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami terdiri dari 8 orang, yaitu yang pertama ada Haikal dengan NIM akhir 112, Marsha dengan NIM akhir 113, Raihan dengan NIM akhir 114, Suci dengan NIM akhir 115, Kenisha dengan NIM akhir 116, Duha dengan NIM akhir 117, Cindy dengan NIM akhir 118, dan yang terakhir ada Jaskia dengan NIM akhir 119. Sebagai dasar laporan ini, kami memilih usaha Kinanti milik Ibu Nita Fitriana Sari. Beliau adalah seorang pelaku UMKM yang menjalankan bisnis minuman berbahan dasar teh alami. Usaha ini berlokasi di Komplek Bumi Pakusarakan Lama, Blok 2, nomor 23, Ngamprah, Bandung Barat. Data usaha ini kami dapatkan melalui wawancara langsung dan observasi lapangan sebagai bagian dari pengumpulan data. Profil pengusaha Nita Fitriana Sari, wanita berusia 40 tahun, kelahiran Jakarta, seorang ibu rumah tangga yang bertekad memiliki usaha di bidang minuman berbahan dasar teh alami. Hingga akhirnya minuman tersebut banyak diminati dan bisa membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya. Selanjutnya ada sejarah singkat. Kinanti merupakan usaha di bidang kuliner, minuman yang berfokus pada penjualan minuman berbahan dasar teh alami. Nita Fitriana Sari sebelumnya bergabung dengan kemitraan perusahaan lain terlebih dahulu dengan merek yang berbeda selama 1 tahun lamanya hingga akhirnya mendirikan Kinanti, perusahaan milik sendiri sejak Juli 2024. Hingga saat ini sudah berhasil membuka 3 cabang di daerah Ngamprah dengan penjualan 200 cup perharinya di setiap cabang. Manajemen biaya adalah pendekatan dan aktivitas manajer dalam menggunakan sumber daya untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mencapai tujuan organisasi. Hongren et al. 2012. Manajemen biaya tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya, tetapi juga mencakup pengeluaran biaya tambahan untuk meningkatkan kualitas, kepuasan pelanggan, dan pengembangan produk guna meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisa, interpretasi, dan penggunaan informasi biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah komponen utama yang membentuk produk jadi dalam perusahaan manufaktur. Bahan baku diperoleh melalui pembelian lokal, impor, atau pengelolaan sendiri. Prosesnya mencakup pembelian, penerimaan, pencatatan, dan pembayaran. Biaya bahan baku tidak hanya mencakup harga beli, tetapi juga biaya pembelian, mengundang, dan membiayai perolehan lainnya sesuai prinsip akuntansi yang lazim. Semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh dan menyiapkan bahan baku agar siap diolah dimasukkan ke dalam harga pokok bahan baku. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk pengguna tenaga kerja manusia tersebut. Tenaga kerja merupakan usaha fisik dan atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengelola produk, menghasilkan untuk manfaat. Pergolongan tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok perusahaan, produksi atau gaji upah karyawan, dan manajer pabrik, lembur, kesejahteraan, pemasaran, gaji staf pemasaran, komposisi pramuniaga atau manajer pemasaran, administrasi dan umum, gaji staf akuntansi, personalia, sekretariat. Yang kedua itu berdasarkan departemen, contohnya biaya tenaga kerja dibagi perbagian pelpu kertas paripurna memudahkan pengendalian biaya. Yang ketiga berdasarkan jenis pekerjaan, operator, mandor, penyelia digunakan untuk menetap upah berdasarkan standar. Berdasarkan hubungan dengan produk, tenaga kerja langsung terlibat langsung dalam produk
dihitung sebagai biaya produk tenaga kerja tidak langsung produksi masuk biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrikannya yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung ke pesanan. Biaya overhead pabrik untuk memudahkan prosesnya adalah dengan mengelompokkan biaya overhead. Biaya overhead itu dikelompokkan ke dalam 3 bagian berbeda dengan berbagai elemen penyusunannya. Yang pertama yaitu menurut sifatnya. Biaya overhead dalam pabrik atau perusahaan menurut sifatnya dibagi dalam 3 elemen berbeda, yaitu biaya bahan pendukung atau penolong. Dalam artian bahan ini bukan merupakan hasil produksi, bahan yang bernilai kecil dari harga keseluruhan produk. Biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang nominal upahnya tidak bisa dihitung secara langsung dari hasil produksi. Terus biaya perawatan atau pemeliharaan, yaitu seperti ongkos, perbaikan alat produksi, perbaikan kendaraan, atau biaya pembelian suku cabang. Yang kedua yaitu menurut perilaku akibat perubahan volume output atau produksi. Dalam kelompok ini juga terdapat 3 elemen penyusunan di dalamnya, diantaranya BOP tetap, jenis BOP yang tidak terpengaruh dengan volume output atau produksi, contohnya seperti biaya konsultan hukum, sewa asuransi, dan depresiasi aset tetap. Kemudian BOP variabel yaitu jenis biaya turut mengalami perubahan sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Jumlah produksi ini tentunya juga mempengaruhi kuantitas supply stok pada aplikasi stok, barang dan aplikasi gudang. Perubahan jumlah produksi dari contoh biaya overhead variabel adalah budget pemasaran. BOP semi variabel biaya yang juga berubah akan tetapi tidak sebanding dengan perubahan pada volume output. Contohnya biaya pembelian tinta printer. Yang ketiga yaitu menurut departemen di dalam perusahaan. Untuk kelompok yang ketiga ini hanya ada 2 elemen di dalamnya, yaitu BOP departemen langsung dan BOP departemen tidak langsung. BOP departemen langsung yaitu biaya dimiliki oleh sebuah departemen dan manfaatnya hanya dirasakan di departemen itu saja. BOP tidak langsung yaitu biaya yang memberi manfaat bagi departemen tersebut berikut departemen yang lainnya. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti kegiatan pemasaran dan administrasi. Biaya produksi membentuk harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk yang pada akhir periode akuntansi masih dalam proses. Biaya non-produksi ditambahkan pada harga pokok produksi untuk menghitung total harga pokok produk. Menurut Mulyadi pada tahun 2009 dengan halaman 26 menyatakan terdapat 2 pendekatan dalam penentuan. Di sini berikut ada tabel biaya bahan baku langsung. Yang pertama itu ada teh dengan kuantiti 10 pieces. Dengan harga satuannya itu yaitu 16.500. Jadi total dari teh biaya bahan baku langsung ini yaitu 165.000. Lanjut di sini ada tabel biaya bahan baku tidak langsung. Yang pertama itu ada gula dengan kuantiti 8. Dengan satuannya itu yaitu kilogram dengan harga 17.000. Jumlah gula ini tuh 136. Lalu ada yang kedua yaitu air dengan kuantiti 14 liter. Dengan harga 7.000, jumlahnya itu ada 14.000. Lalu yang ketiga es batu, kuantitinya tuh ada 8 bal satuannya. Harganya ada 18.000 jumlah dari es batu ini 144.000. Nah, yang keempat itu ada susu kental manis dengan kuantiti 2, satunya itu kaleng. Dengan harga 13.000 dengan jumlah 26.000. Lalu yang terakhir itu bubuk rasa dengan kuantiti 1 kg.
harganya tuh 72.000, jumlahnya 72.000 dengan total semua biaya bahan baku tidak langsung itu adalah 392.000. Lanjut ada biaya overhead pabrik tetap. Yang pertama adalah boot dengan kuantiti 3, masa pakainya itu 10 tahun dengan harga 3.500.000. Dengan jumlah boot ini tuh adalah 10.500.000. Terus perhitungan perharinya tuh 320. Kenapa bisa 320? Karena harga si boot ini dibagikan dengan kuantiti, lalu dibagikan lagi dengan hari masa pakainya, yaitu 320. Lalu yang kedua adalah sewa tempat dengan kuantiti 3, masa pakainya 2 bulan, harganya itu 1.500.000. Terus jumlahnya itu ada 4.500.000. Lalu perhitungan perharinya 166. Terus yang ketiga panci itu kuantitinya adalah 3, masa pakainya 5 tahun, harganya 350. Jumlah panci ini 1.050.000 dengan perhitungan perharinya yaitu 64.000. Terus yang keempat itu ada saringan dengan kuantiti 3, masa pakainya 1 tahun dengan harga 15.000. Jumlah saringan ini yaitu 45.000 dengan perhitungan perharinya yaitu 13. Terus yang kelima kompor dengan kuantiti 2, masa pakainya 10 tahun. Harganya itu adalah 1.355.000 dengan jumlah 2.071.000 dengan perhitungan perharinya yaitu 186. Terus yang keenam itu dispenser dengan kuantiti 3, masa pakainya 2 tahun dengan harga 160.000, jumlahnya itu 480. Terus perhitungan perharinya yaitu 73. Lanjut ke yang 7 yaitu termos es dengan kuantiti 3, masa pakainya 3 tahun dengan harga 140.000. Jumlah termos es ini adalah 420. Terus perhitungan perharinya itu 43. Lalu yang ke-8 adalah scooper kuantitinya itu 3, masa pakainya 2 tahun, harganya 13.000, jumlahnya itu 39.000 dengan perhitungan perharinya itu 5. Terus yang ke-9 adalah wire elektrik, kuantitinya itu 3, masa pakainya 1 tahun, harganya tuh 25.000 dengan jumlah 75.000. Terus perhitungan perharinya itu 22. Terus yang terakhir yaitu mesin press dengan kuantiti 3, masa pakainya 5 tahun dengan harga 705.000. Terus jumlahnya tuh 2.115.000 dengan perhitungan perharinya itu 121. Nah, ditotalkan dengan biaya overhead pabrik tetap ini harganya tuh 7.763.000 dengan lalu jumlahnya tuh 21.934.000. Terus jumlah perhitungan perharinya tuh 1.013. Baik, di sini ada biaya overhead variabel. Yang pertama ada gas 5,5 kg, kuantitasnya 3, harga satuannya yaitu 98.000, perhitungannya 294.000. Lalu yang kedua ada cup 16 oz, kuantitasnya 50 pieces, satuannya 420, perhitungannya 21.000. Lalu yang ketiga ada cup 22 oz, kuantitasnya 50 pieces, harga 540. Lalu perhitungannya tuh 27.000. Yang keempat ada silver cup, kuantitasnya 3, harga per packnya itu 77.000, perhitungannya 231.000. Lalu yang kelima ada sedotan, kuantitasnya 3, harga per packnya yaitu 9.000, perhitungannya 27.000. Jadi jumlah total perhitungannya adalah 600.000. Total perhitungan harganya 184.960.000. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Karyawan 3, upah per harinya 70.000.
hari kerjanya yaitu 7, perhitungannya 210.000. Lalu yang terakhir ada perhitungan harga pokok produk. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, jumlahnya 165.000. Lalu yang kedua ada biaya bahan baku tidak langsung, jumlahnya 392.000. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik tetap, jumlahnya 1.000. Lalu yang keempat ada biaya overhead variabel, jumlahnya 600.000. Lalu yang terakhir ada biaya tenaga kerja, jumlahnya 210.000. Total jumlahnya yaitu 769.000. Rumusnya adalah HPP sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya overhead pabrik ditambah biaya tenaga kerja dibagi total penjualan. Total dari biaya bahan baku dan BOP dan biaya tenaga kerja yaitu 2.137.100 dibagi total penjualan yaitu nominalnya 300. Jadi 2.137.100 dibagi 300 hasilnya 7.124. Kesimpulan dari semuanya adalah Kinantiti usaha minuman teh yang alami yang didirikan pada Juli tahun 2024 oleh Nita Fitrianisari menerapkan manajemen biaya strategik untuk mengelola sumber daya secara efisien dengan menghitung biaya produksi yang rinci dan terstruktur. Kinantiti mampu menetapkan harga jual secara akurat, meningkatkan efisien, menjaga kualitas produk, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial dalam berkelanjutan usaha.